Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi sangat kasih sayang terhadap umatnya. Nabi sangat cinta terhadap umatnya, sehingga Allah mengingatkan kepada kita semua. Allah mengingatkan kepada kita semua, wahai umat Muhammad, engkau sudah memiliki Nabi yang kasih sayang terhadap kalian. Kalian memiliki seorang Nabi yang sangat cinta kepada kalian. Maka jadilah umat yang berbudi. Ketika kalian mencintai Nabi, maka Anda juga mencintai Nabi. Dalam satu ayat disebut An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih dicintai oleh umatnya melebihi dirinya sendiri. Seseorang itu harus mencintai Nabi melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Dalam hadis disebut la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah lebih dicintai melebihi hartanya, melebihi ayahnya, melebihi anaknya, dan melebihi daripada semua manusia. Dianggap iman kita tidak sempurna jika kita tidak mencintai Nabi melebihi segalanya. Kita harus lebih mengutarakan, lebih mencintai Nabi melebihi siapapun, bahkan melebihi orang tua kita, bahkan melebihi anak kita, bahkan melebihi nyawa kita sendiri. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bersaksi di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi anakku, melebihi istriku, melebihi ayahku. Dijawab oleh Nabi, wahai Umar, belum sempurna imanmu, sehingga engkau mencintai aku melebihi jiwamu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar pun menjawab dengan perkataannya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, saat ini engkau lebih aku cintai melebihi jiwaku sendiri. Jika kita benar-benar cinta kepada Nabi, kita harus mencintai Nabi lebih dari apapun, bahkan dari jiwa kita sendiri. Dalam artian kita berani berkorban untuk Nabi. Korban apapun, korban harta, jiwa, harus Nabi lebih diutamakan, Nabi lebih dicintai. Dan ini sudah dipraktekkan, sudah dilakukan, sudah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi imannya terbukti dengan pengorbanannya, imannya terbukti dengan perjuangannya, imannya terbukti dengan kecintaannya kepada Nabi melebihi siapapun. Sehingga tidak jarang, sering sekali kita melihat sejarah para sahabat yang mana mereka lebih cinta Rasulullah melebihi jiwa mereka sendiri. Ada seseorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini disiksa
karena dia masuk Islam. Sehingga si sahabat Zaid tadi ini badannya diikat, dicambuk, dipukuli karena masuk Islam. Sehingga Zaid bin Thabit ini badannya lemas dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Badannya tidak berdaya. Kemudian orang kafir tadi berkata, "Wahai Zaid, apakah kau mau engkau saya lepaskan dari siksaan ini dan aku ganti Muhammad yang aku siksa di tempatmu sekarang? Engkau aku bebaskan, asalkan Muhammad aku siksa sekarang seperti engkau." Si sahabat Zaid yang tadinya lemah tidak bisa bergerak, ketika disebut nama Nabi Muhammad, bergerak dia, melotot matanya. "Wahai Abu Sufyan, jangan Nabi disiksa di sini seperti aku. Nabi menusuk jarum pun aku tidak terima. Nabi menusuk jarum pun aku akan menusuknya." "Wahai Abu Sufyan, jangan bermimpi engkau menyiksa Rasulullah seperti aku. Lewati dulu nyawaku. Bunuh aku dulu, baru siksa Rasulullah. Selama aku hidup, jangan berharap engkau berani menyiksa Rasulullah." Yang bagaimana sekarang? Dirinya disiksa, dirinya dibunuh pun, nyawanya pun bilang gak apa-apa, asalkan Nabi Muhammad selamat, asalkan Nabi Muhammad hidup. Pernah lagi pada suatu peperangan, ketika itu kaum muslimin kalah. Di waktu itu peperangan yang sangat keras sehingga kaum muslimin kalah. Sehingga Rasulullah pada waktu itu keadaan mereka nggak ada yang menjaga. Orang-orang kafir pun sudah siap dengan tangannya untuk membidik Rasulullah. Puluhan panah sudah membidik badannya. Puluhan panah sudah menuju ke badannya lagi. Karena melihat Rasulullah nggak ada yang menjaga. Ketika itu sahabat Yazid bin Sa'ad melihat panah-panah sudah tertuju kepadanya Nabi. Yazid bin Sa'ad dengan cepat dia berlari menuju Rasulullah. Kemudian dia pun berdiri di hadapan Rasulullah untuk menghalangi panah-panah itu. Dia berdiri di hadapan Rasulullah sambil badannya ditajamkan di situ, badannya diberdirikan di situ untuk menghalangi panah-panah yang akan membidik Rasulullah. Akhirnya panah itu dilepaskan dari ujungnya sehingga sahabat yang diperiksakan tadi punggungnya penuh dengan panah yang menajam demi untuk menyelamatkan Rasulullah. Puluhan panah pun menajam di badannya sehingga akhirnya sahabat yang diperiksakan terjatuh. Rasulullah selamat. Gak berhenti sampai di situ. Si sahabat yang diperiksakan tadi yang sudah sekarat, dia melirik ke arah Rasulullah, melihat bagaimana Nabi terluka atau tidak.
dan dia berusaha mendekat kepada Nabi. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk. Akhirnya si sahabat tadi berjalan dengan tangannya pelan-pelan di atas tanah untuk mendekati Nabi. Ketika Nabi melihat sahabatnya tadi berusaha mendekat kepadanya, para sahabat pun diperintah untuk menuntut sahabatnya tadi yang dalam keadaan sekarang. Sehingga si sahabat tadi menidurkan kepalanya di telapak kaki Rasulullah dan mati dalam keadaan senyum karena Rasulullah selamat dan hidup. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita mendengar cerita para sahabat, mereka ini adalah orang-orang yang sempurna imannya. Sempurna imannya karena cintanya kepada Rasulullah sempurna. Jika seseorang imannya tidak sempurna, otomatis cintanya kepada Nabi tidak sempurna. Iman yang sempurna adalah kunci untuk mencintai Nabi secara sempurna. Pada suatu peperangan lagi, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Ketika itu, ketika peperangan selesai, banyak mayat-mayat kaum muslimin yang berjatuhan di atas tanah. Nabi pun bertanya kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, di mana sahabatku yang bernama Sa'ad bin Rabi? Mana temanku Sa'ad bin Rabi?" Akhirnya dicari sahabat Sa'ad bin Rabi. Dicari di tengah-tengah kumpulan mayat yang banyak itu, tiba-tiba itu didengar suara rintihan. Didekati, ternyata